Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Syariska Fayaya dengan NIM 182221076 dari Prodi Fisika Angkatan 2022. Nah, di sini saya akan berdiskusi dengan ChatGPT terkait tugas akhir UAS Fisika Matematika 3 pada semester kali ini. Nah, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus share screen sebentar. Nah, kita harus berdiskusi terlebih dahulu karena kita ada beberapa tugas, ada 6 tugas, dan kita harus uh, mengacaknya dengan bilangan random. Dan kodenya kode bilangan random dari 1 sampai 6. Di sini akan muncul kode yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Viscode. Copy, terus kita masuk ke aplikasi Viscode, kita paste di sini, dan kita run. Nah, karena di sini aku mendapatkan nomor 6, yaitu aku kebagian materi tentang isoprematic problems. Nah, di sini kan pasti kita nggak tahu nih uh, apa itu isoprematic problems itu tadi. Nah, kita bisa langsung berdiskusi juga dengan ChatGPT gitu. Nah, yang pertama adalah apa yang kita akan tanya tentang apa yang dimaksud dengan masalah iso isoprematik dalam teks lulus variasi. Nah, kita langsung run. Nah, di sini sudah menemukan hasilnya, yaitu klasik dalam kalkulus variasi yang melibatkan mencari bentuk atau kurva yang mengoptimalkan suatu kapasitas tertentu. Biasanya meter atau keliling dari bentuk tersebut adalah tetap. Secara lebih formal, masalah ini bisa dinyatakan sebagai berikut, yaitu formasi masalah. Di masa masalah isoprematik ini, di antara semua kurva tertutup dalam keliling tetap P. Temukan kurva yang memaksimalkan luas area A yang dilingkupinya. Pendekatan dalam kalkulus variasi, dalam konteks kalkulus variasi ini mencari fungsi atau kurva yang membuat suatu integral mencapai nilai ekstrim atau maksimum atau minimum dengan atau tanpa batas tertentu. Untuk masalah isopremetrik ini menggunakan metode pengganda Lagrange untuk memperhitungkan batas keliling tetap. Misalkan uh, gamma adalah kurva tertutup yang didefinisikan oleh fungsi y(x) di bidang 2 dimensi. Luas A yang dilingkupi oleh kurva tersebut dapat dinyatakan sebagai integral A sama dengan integral dari x sampai ke x pangkat x1 ke x2 ys dx. Sedangkan keliling P-nya kurva dapat dinyatakan sebagai berikut yang tertera dalam sini. Untuk memaksimalkan A dengan batas P tetap, kita menggunakan fungsi Lagrangian, di mana LYY aksen, lambda sama dengan YX plus lambda dalam kurung akar 1 plus DY per DX kuadrat min P, di mana lambda adalah pengganda Lagrange. Solusi klasik untuk masalah isopremetrik
ini menunjukkan bahwa lingkaran adalah kurva yang memaksimalkan luas untuk keliling tertentu. Secara geometris, ini intuitif karena lingkaran memiliki rasio luas terhadap keliling yang maksimal dibandingkan bentuk lainnya. Bukti dan konsekuensi. Bukti matematisnya melibatkan manipulasi kalkulus variasi dengan metode pengganda Lagrange untuk menunjukkan bahwa solusi optimal adalah lingkaran. Hasil ini memiliki aplikasi dalam berbagai bidang termasuk fisika, teknik, dan desain optimal. Contoh aplikasinya adalah geometri, fisika, dan ekonomi. Masalah isoprematik itu menunjukkan kekuatan kalkulus variasi dalam menyelesaikan masalah optimasi di bawah batasan tertentu dan memberikan solusi yang elegan untuk masalah geometris klasik ini. Nah, yang pertanyaan kedua adalah jelaskan sejarah dan pentingnya masalah isometrik dalam matematika. Nah, sejarah masalah abad pertengahan zaman Yunani kuno, geometri Yunani kuno. Ahli matematika seperti Zendoros mempelajari masalah ini dan memberikan bukti bahwa di antara semua poligon dan keliling yang sama, lingkaran memiliki luas terbesar. Namun, bukti formalnya belum seperti yang kita kenal sekarang. Zeno dari Elea. Elea, masalah ini juga berkaitan dengan paradoks-paradoks yang dikemukakan oleh Zeno yang memperkenalkan konsep yang menentang tentang infinitesimal dan keterbatasan yang kedua abad pertengahan. Pada abad pertengahan, karya-karya dari ahli matematika seperti Fibonacci mengarah pada perkembangan lebih lanjut dalam geometri dan pengukuran luas. Meskipun masalah isoprometik itu sendiri belum dipecahkan secara formal. Pada abad ke-17 dan ke-18, Jacob Bernoulli pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18 ini mengembangkan banyak konsep dalam kalkulus variasi yang relevan dalam isopremetrik ini. Nah, pas Grace Lewis Lagrange Comte de Buffon pada abad ke-18 itu mempelajari masalah isopremetik dalam konteks probabilitas dan statik seperti dalam eksperimen jarum Buffon. Nah, pada abad ke-19 Joseph Louis Lagrange masalah ini menjadi pusat perhatian dalam kalkulus variasi perkembangan pesat pada abad ke-19. Dalam kontribusi Lagrange dan Leonard Euler, Lagrange mengembangkan metode penggandaan Lagrange yang merupakan alat penting untuk menyelesaikan masalah. Nah, pentingnya masalah isoprometik dalam matematika ini yang pertama, pada dasar kalkulus variasi, ini salah satu masalah paling awal dan terkenal dalam kalkulus variasi. Penyelesaiannya memberikan dasar bagi perkembangan lebih lanjut dan bidang tersebut memungkinkan analisis optimasi dalam banyak konteks lainnya. Yang kedua, geometri dan analisis. Masalah ini memberikan wawasan dalam tentang hubungan antara keliling dan luas dalam geometri, memperkaya pemahaman tentang bentuk dan ukuran. Yang ketiga ada fisika dan teknik. Dalam prinsip isoprematik ini sering digunakan dalam fisika dan teknik itu untuk memodelkan sistem di mana batasan keliling atau panjang mempengaruhi optimasi suatu kuantitas seperti energi dalam fisika atau material dalam teknik. Nah, yang keempat ada ekonomi dan optimasi. Dalam ekonomi, konsep serupa digunakan untuk memaksimalkan utilitas atau keuntungan di bawah batasan tertentu. Nah, masalah isoprometik ini mengajarkan konsep dasar tentang bagaimana batasan mempengaruhi hasil optimal. Nah, yang kelima, probabilitas dan statistik. Di dalam probabilitas dan statistik ini, masalah ini muncul dalam konteks seperti eksperimen jarum Buffon yang mengeksplorasi probabilitas suatu peristiwa dalam geometri. Nah, kesimpulannya dalam masalah isoprometik ini memiliki sejarah panjang dan kaya dalam matematika dari zaman Yunani kuno hingga pengembangan kalkulus variasi modern. Nah, pentingnya terletak pada aplikasi yang luas dan dalam berbagai bidang matematika dan ilmu pengetahuan, menjadikan salah satu masalah klasik yang terus mempengaruhi dan memperkaya pengetahuan hingga hari ini. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana bentuk umum masalah
premetrik dapat dirumuskan. Nah, bentuk umum masalah isoprometrik ini melibatkan mencari kurva atau tuh kuantitas seperti luas dengan batasan tertentu seperti keliling atau panjang. Dalam masalah ini dapat dirumuskan sebagai masalah optimasi dengan batasan. Formulasi dalam dua dimensi sebagai berikut. Yang pertama variabel dan fungsi. Biarkan Y menjadi kurva tertutup yang didefinisikan sebagai YX atau parametrik YT sama dengan XT, YT dalam bidang dua dimensi. Sorry, ini adalah gamma ya. Nah, yang kedua adalah fungsi objektif luas. Luas A yang dilengkapi oleh kurva tertutup dapat dinyatakan sebagai A sama dengan integral dari X1 ke X2 YX dx atau dalam bentuk parametrik A sama dengan setengah dari 0 sampai ke T, di mana XT dy per dt dikurangi YT dx per dt dt. Batasan keliling ini keliling P, kurva dapat dinyatakan sebagai P sama dengan integral dari X1 ke X2 akar 1 plus dy dx kuadrat dx atau dalam bentuk parametriknya seperti yang ada di gambar sini. Pengganda Lagrange. Untuk memecahkan masalah ini dapat menggunakan metode penggandaan Lagrange. Kita mendefinisikan fungsi Lagrangian yang memperhitungkan batas keliling tetap, di mana Lagrange x, y, x aksen, y aksen, lambda sama dengan a plus lambda p min p0, di mana p0 adalah keliling tetap dan lambda adalah penggandaan Lagrange. Fungsi Lagrangian untuk kasus parametrik menjadi seperti yang ada di tampilan layar ini. Nah, persamaan yang kedua ada persamaan L2-Lagrange. Dengan menggunakan persamaan L2-Lagrange, kita dapat menemukan fungsi xt dan yt yang memaksimalkan atau memenangkan luas A di bawah batas keliling P. D per dt do L per do X aksen min do L per do X sama dengan 0 dan D per dt dl per dy aksen min dl per dy 0. Solusi dari persamaan ini akan memberikan bentuk kurva xt dan yt memenuhi kondisi optimal dan batasan. Nah, kesimpulannya bentuk umum dari masalah isoprometrik dalam dua dimensi dapat dirumuskan sebagai masalah optimasi dengan batasan menggunakan metode penggandaan Lagrange dan persamaan L2-Lagrange. Pendekatan ini dapat diperluas ke dimensi lebih tinggi atau ke berbagai variasi dari masalah isoprometrik tergantung pada konteks dan batasan spesifik. Nah, pertanyaan keempat, apa peran prinsip variasi di dalam menyelesaikan masalah isoprometrik ini? Prinsip variasi dalam menyelesaikan masalah ini ada beberapa prinsip ini. Yang pertama, masalah isoprometrik dan prinsip variasi di antara semua kurva memaksimalkan luas area A yang dilingkupinya. Yang kedua adalah langkah-langkah penyelesaian menggunakan prinsip variasi. A didefinisikan integral luas dan keliling sebagai yang ada pada layar. Yang kedua, di mana luas A yang dilingkupi oleh kurva tertutup dapat dinyatakan sebagai A sebagai berikut, keliling P kurva dapat dinyatakan sebagai P sebagai berikut. Nah, metode penggandaan Lagrange untuk memaksimalkan A dengan batasan P tetap kita menggunakan metode penggandaan Lagrange. Kita membentuk fungsi Lagrangian L sebagai berikut, di mana lambda adalah penggandaan Lagrange dan P0 adalah nilai tetap dari keliling. Nah, persamaan L2-Lagrange untuk menemukan fungsi Gx memaksimalkan A, kita menggunakan persamaan L2-Lagrange yang berasal dari fungsi Lagrangian tersebut. D per dx, do L per do y aksen sama dengan min do L per do y sama dengan 0. Substitusi L ke dalam persamaan ini memberikan persamaan diferensial yang harus dipenuhi oleh kurva optimal. Nah, yang D solusi optimal. Dan yang ketiga adalah contoh implementasi yang memaksimalkan
Misalkan kita ingin memaksimalkan luas A dari kurva dan keliling tetap P. Nah, untuk menggunakan persamaan sebagai berikut. Nah, jadinya nanti persamaan L-Wallich-Ricci dapat kita ketahui dalam bentuk D per dx dalam kurung lambda y aksen per akar 1 plus y aksen kuadrat sama dengan 1. Solusi persamaan ini menunjukkan bahwa kurva optimal adalah lingkaran. Nah, pertanyaan ke berapa tadi? Sekarang pertanyaan kelima. Kelima, bagaimana cara menggunakan metode pengalih ujian untuk menyelesaikan masalah isometrik. Nah, adapun metode pengadaan Leclerc ini ada beberapa langkah-langkah yang digunakan metode pengadaan Leclerc untuk menyelesaikan masalah isometrik ini. Yang pertama, kita harus mendefinisikan masalah. Ini kita tadi dahulu. Mungkin kita nggak jauh beda dari pembahasan mengenai uh, yang bisa kita selesaikan dalam isoprometrik ini. Yang pertama, kita harus mendefinisikan masalah yang ada pada kurva tertutup dan keliling P yang tetap. Yang kedua, bentuk fungsi Lagrangian untuk memasukkan batas keliling. Kita ke dalam masalah optimasi ini kita menggunakan pegangan Lagrange lambda dan membentuk fungsi Lagrangian. Nah, yang ketiga kita harus menerapkan persamaan L-Lagrange di mana yang keempat ada hitungan turunan parsial dan bentuk persamaan diferensial. Yang kelima ada kita baru bisa menyelesaikan persamaan diferensial itu tadi, di mana nanti kita menemukan bentuk YX untuk memenuhi kondisi optimal. Yang keenam, verifikasi solusi. Nah, kesimpulannya mungkin kita untuk menangani masalah optimasi dalam batasan secara sistematis, kita mendefinisikan fungsi Lagrangian yang menghubungkan luas yang ingin dioptimalkan dan keliling yang tetap. Kita dapat menggunakan persamaan L-bar untuk menemukan solusi optimal meskipun dalam praktik penyelesaiannya persamaan ini bisa sangat kompleks. Gitu. Yang keenam, jelaskan konsep kurva isometrik dan dalam konteks isometrik. Salah. Maaf. Ini kita di diferensial. Nah, konsep kurva isometrik dalam konteks geometri diferensial ini kita itu mempelajari dan permukaan konteks ini kurva tertutup yang memaksimalkan luas area yang ditutupi dengan keliling tertentu. Nah, definisi atau dan pengertiannya, kurva isometrik ini adalah kurva tertutup di antara semua kurva dan keliling tetap memaksimalkan luas area yang dilingkupinya. Dalam geometri diferensial, kita menggunakan alat seperti turunan interval kurva ini. Nah, formulasi matematikanya, luas A yang dilingkupi oleh kurva tertutup dibilang dua dimensi sebagai A integral dengan batas Y dengan batas gamma Y dx. Keliling P kurva tersebut dapat dihitung dengan P sebagai berikut, di mana ds adalah elemen panjang pusur. Nah, prinsip isometrik ini menyatakan bahwa di antara semua kurva tertutup dengan keliling tetap P, lingkaran memiliki luas maksimum A. Metode penggandaan Lagrangian dalam geometri diferensial yang pertama didefinisikan fungsi Lagrangian, yang kedua persamaan L-Wallich-Ricci, yang ketiga solusi persamaan diferensial,
nantinya akan mendapatkan bentuk kurva YX. Kurva isometrik dalam geometri diferensial adalah contoh klasik dari kurva isometrik ini. Nah, luas dan keliling lingkaran kan A pi R kuadrat dengan keliling P sama dengan 2 pi R. Nah, pembuktiannya dalam metode penggandaan ring-ringian kita dapat menunjukkan bahwa solusi dari persamaan diferensial Euler-Lagrange untuk masalah isometrik adalah lingkaran. Nah, kurva dan permukaan dalam dimensi lebih tinggi. Nah, konsep ini dapat diperluas ke permukaan isometrik. Misalnya dalam 3 dimensi, bola adalah permukaan isometrik yang uh, yang memaksimalkan volume untuk luas permukaan tertentu. Nah, volume dan luas permukaan bola adalah V sama dengan 4 per 3 pi R pangkat 3 dan luas permukaannya adalah S sama dengan 4 pi R kuadrat. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Bagaimana masalah isometrik diterapkan di fisika, misalnya dalam dalam suatu sistem. Masalah isometrik memiliki penerapan luas dalam bidang fisika itu terutama konteks meminimalkan energi dalam suatu sistem tertentu. Nah, berikut beberapa contoh penerapan energi permukaan dalam fisika material. Dalam fisika material, meminimalkan energi permukaan adalah kunci untuk memahami bentuk tetesan cairan atau gelembung gas. Nah, prinsip isometrik ini tetesan cairan bola karena bola memiliki ruas permukaan minimum untuk volume tertentu. Nah, energi permukaan adalah si kali luas permukaan. Nah, yang kedua adalah meminimalkan energi potensial gravitasi, di mana meminimalkan energi potensial gravitasi dalam suatu sistem material dapat juga menjadi masalah isometrik, misalnya dalam masalah pegas atau tali yang berkatup bebas. Prinsip ini, tali yang berkatup bebas di bawah pengaruh gravitasi akan membentuk kurva yang meminimalkan energi potensial. Yang ketiga, meminimalkan energi dan sistem membran. Yang keempat, prinsip tindakan stasioner dalam mekanika klasik. Yang kelima, ada aplikasi dan astrofisika. Yang udah itu aja penerapan dalam fisikanya. Delapan, apa kesamaan isometrik dan bagaimana kaitannya masalah isometrik. Nah, ketidaksetaraan isometrik adalah konsep mengacu pada ketidaksetaraan dalam masalah isometrik. Ini menyatakan bahwa di antara kurva tertutup dan keliling tetap, kurva tertentu memiliki luas minimal atau maksimal tergantung pada kurva tersebut. Nah, kaitannya dalam masalah isometrik, yang pertama kurva isometrik, yang kedua ketidaksetaraan isometrik mengacu pada fakta bahwa kurva isometrik mungkin tidak selalu unik. Yang ketiga, contohnya di bidang 2 dimensi, selain lingkaran, kurva ini memiliki luas maksimum untuk keliling tertentu, juga bisa berupa elips. Nah, yang keempat, kaitannya ketidaksetaraan isometrik itu menyoroti keragaman dan solusi masalah isometrik. Ini menunjukkan bahwa terkadang kita mungkin secara eksplisit menentukan solusi optimal hanya dengan mempertimbangkan batasan geometrisnya. Namun, dalam banyak kasus, lingkaran tetap menjadi solusi optimal karena memiliki luas maksimum, yaitu keliling tertentu. Nah, pertanyaan nomor 9.
bagaimana prinsip aksi minimum hubungan dengan masalah isu isu berlingkup adalah genetik. Yang pertama ada analog antara tindakan dan masalah isopragmatik, yang kedua penafsiran fisik, yang ketiga metode kalkulus variasi, yang keempat ada kaitannya dengan kurva optimal. Nah, mungkin langsung dari kesimpulannya, dalam prinsip aksi minimum dalam masalah isopragmatik itu berbagi konsep dasar minimalisasi atau maksimalisasi fungsi dalam konteks batasan tertentu, baik dalam konteks mekanika klasik maupun dalam masalah geometri. Kedua konsep ini memungkinkan kita untuk memahami perilaku fisik, sistem, dan fenomena geometris melalui pendekatan matematis yang serupa. Prinsip aksi minimum memberikan dasar teoritis yang kuat untuk memahami gerak sistem fisik, sementara masalah isoprometrik menyediakan kerangka kerja untuk bentuk optimal dalam batasan geometris. Nah, pertanyaan terakhir yaitu nomor 10. Apa sih perbedaan antara masalah iso isopremetri kalkulasi dan masalah isopremetri dalam si Nah, perbedaan antara isometrik klasik dan isometrik dengan dimensi yang lebih tinggi adalah masalah isometrik klasik dalam dua dimensi itu klasik terjadi pada ruang dimensi di mana kita mencari kurva tertutup yang memaksimalkan atau menggunakan luas area yang dilingkupinya. Nah, masalah isometrik dalam dimensi yang lebih tinggi itu terjadi dalam ruang tiga dimensi atau dimensi yang lebih tinggi di mana kita mencari bentuk memaksimalkan atau menggunakan volume yang dilingkupinya dalam luasan tetap. Kesimpulannya, meski masalah isometri klasik dalam dua dimensi memberikan fondasi teoritis untuk memahami konsep tersebut, masalah isometrik dalam dimensi yang lebih tinggi menawarkan tentang tantangan yang lebih besar untuk memerlukan pendekatan yang lebih maju dalam penyelesaiannya. Perbedaan utama itu terletak pada kompleksitas geometris bentuk-bentuk yang terlibat dalam persamaan diferensial yang terlibat dalam penyelesaian masalah. Nah, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait uh, isoprometric problems atau masalah isoprometric itu sendiri. Nah, mungkin aku akan berdiskusi tentang 5 contoh soal. Jadi, berikan contoh 5 soal terkait iso terkait masalah isoprometric. Nah, di sini sudah muncul contoh-contoh soal yang diberikan terkait masalah isoprometrik itu sendiri. Nah, yang pertama ada definisi ada dengan keliling tetap sebesar 10 kurva tertutup memiliki lingkaran. Nah, mungkin dari 5 soal ini ada soal yang bisa kita selesaikan dengan Python, yaitu dengan kode Python. Nah, jadi dari 5 soal di atas, manakah soal yang dapat diselesaikan dengan kode Python? Nah, di sini karena yang dapat diselesaikan dengan kode Python itu ada dua, mungkin aku akan ambil yang masalah isoprometrik klasik dalam dua dimensi. Nah, ini kita copy kodenya. Aku stop screen dulu. Aku akan
Aku akan pindah ke Viscode. Nah, karena tadi mungkin nggak ke tentang bilangan random itu, nah mungkin ini aku bisa tunjukin uh, aku mendapatkan dari bilangan random dari 1 sampai 6, aku mendapatkan di angka 6. Nah, mungkin ini aku hapus dulu, dan ini juga aku hapus. Mungkin nggak deh, aku taruh di bawahnya sini. Nah, mungkin aku coba run. Nah, dari uh, oh ternyata error. Ini mungkin karena yang uh, ini error, maka aku akan coba di kode yang sebenarnya. Kita coba run. Ternyata mungkin aku akan kembali ke Viscode tadi. Sebentar, kembali ke Viscode. Nah, mungkin aku akan langsung run di sini. Nah, di sini akan muncul jadi lingkaran merupakan was maksimum tersebut, dan was maksimum yang dilingkupi oleh lingkaran sebesar tersebut. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.